Pemanggil Jenius Academy Necromancer. Bab 6. Jangan konyol dan segera hubungi Nephthys. Apa menurutmu kalian bisa memperlakukanku seperti itu? Puff. Dan tubuh Lucius menghilang dari dunia. Beberapa tetes cairan, yang diduga darah, jatuh ke lantai. Seperti itu, semua orang ternganga dan mengedipkan mata. Tidak ada waktu. Kalian semua mahasiswa baru, naiklah ke kapal. Ucap Silage sambil melipat tangan ke belakang punggung dan berbalik. Kamu juga. Simon diam-diam mengangguk dan pindah ke perahu. Karena apa yang baru saja terjadi, suasana siswa yang masuk menjadi sunyi seperti kuburan. Namun, beberapa siswa tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka dan berbisik satu sama lain. Jadi itu sihir darah hitam. Aku hampir tersendat meskipun aku berencana untuk mendaftar studi kutukan. Mahasiswa kelas 1 juga bisa menghadiri kelas profesor itu, kan? Saat Simon berjalan menuju perahu, dia melirik ke arah Silage. Silage juga melihat ke arah Simon. Saat mata mereka bertemu, dia tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak membunuhnya. Ah iya. Ketika Simon naik perahu, Silage berkata, semuanya, kencangkan sabuk pengaman kalian. Silage melambaikan tangannya ke udara. Gelembung kemerahan menyebar dan menutupi seluruh perahu. Simon mengamati situasi dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kita bisa sampai ke Kizen dengan perahu ini? Busurnya mengarah ke pantai, bukan ke laut. Simon bertanya-tanya apakah mereka berencana membuat jalan buritan, tapi pelayan yang berkomunikasi membuat laporan ke Silage. Profesor, itu akan tiba dalam 5 menit. Pancinglah apa adanya. Suara para siswa semakin keras. Semburan air dalam jumlah besar datang ke arah mereka dari cakrawala jauh. Swoosh! Semburan itu mendekat, memperbesar ukurannya, dan setelah beberapa saat, seekor paus besar yang tak terlukiskan muncul. Hoa! Paus itu membuka mulutnya, menelan perahunya, dan pergi ke laut. Mayat hidup bawah air yang disebut Paus Nether mengikuti perintah Kizen. Itu adalah monster yang menjelajahi lautan dunia dan melahap pelabuhan kota yang ditunjuk oleh Kizen. Tapi hanya setahun sekali. Itu juga berperan memindahkan siswa baru Kizen yang belum menerima izin teleportasi ke sekolah. Sederhananya, itu adalah metode transportasi berkecepatan tinggi milik Kizen. Meski berada di dalam ikan paus, namun cukup hangat dan nyaman. Para pelayan Kizen yang tinggal di dalam ikan paus datang ke perahu untuk memberikan makanan dan layanan kepada para siswa. Suasana segera menjadi rileks, dan semua orang mulai tertawa dan membicarakan kehidupan masa depan mereka. Kamu sangat keren sebelumnya. Simon juga sedang berbicara dengan siswa yang duduk di sebelahnya. Anak laki-laki berambut hijau dan dahi terbuka memperkenalkan dirinya sebagai Rowan Oscar. Dia begitu ramah sehingga dia sudah berteman dengan beberapa orang sebelum datang ke Simon. Maksudku, itu benar. Itu adalah suasana di mana kamu tidak bisa begitu saja mengambil tindakan, tetapi kamu melompat ke dalamnya, dan pergelangan tangannya retak. Ini bukan masalah besar. Simon mengabaikannya dan mengiris steak ikan. Steaknya dipotong perlahan, dan dia menaburkan jus lemon di atasnya. Sementara Rowan kebanyakan berbicara dan Simon mendengarkan dengan anggukan kepala, Rowan bertepuk tangan dan mengajukan pertanyaan kepada Simon. Ngomong-ngomong, ujian apa yang kamu ambil untuk ujian masuk? Tes masuk. Simon memiringkan kepalanya mendengar kalimat yang pertama kali dia dengar. Apakah ada yang seperti itu? Tentu saja, siapapun yang ingin mendaftar di Kizen harus mengambilnya. Dalam kasusku, aku melakukan perubahan bentuk menjadi hitam legam. Sementara Rowan secara alami melanjutkan ceritanya sendiri, Simon tenggelam dalam keraguan. Sebuah tes. Dia sama sekali tidak ingat melakukan hal seperti itu. Bukankah akan menimbulkan masalah keadilan jika aku membicarakan kasusku dengan sembarangan? Setelah menyelesaikan cerita heroik yang dilebih-lebihkan, Rowan bertanya dengan mata berbinar. Bagaimana denganmu? Punyaku sama seperti milikmu. Mengubah bentuk menjadi hitam legam. Oh, kebetulan sekali. Semuanya, duduklah. Kami akan segera tiba. Suara Silage terdengar. Para siswa yang tadi mengobrol dengan cepat kembali ke tempat duduknya. Sepertinya belum lama keberangkatannya, tapi diberitahu bahwa mereka akan segera tiba, ketegangan pun muncul. Simon mengencangkan sabuk pengamannya dan membetulkan pakaiannya. Silase muncul di geladak, menyebarkan zat kemerahan seperti beberapa waktu lalu, dan menutupi perahu.
Kemudian perut ikan paus mulai terisi air. Jika kamu tidak ingin jatuh, pegang erat-erat. Silage memasang senyum muram di wajahnya saat mengatakan itu, jadi Simon meraih pegangan di depannya sekuat yang dia bisa. Swaa, seolah-olah bendungan yang tersumbat dirobek, air yang terisi menyembur keluar dengan kekuatan yang besar. Jeritan para siswa bergema dengan kecepatan di mana kaki mereka melayang. Cahaya terang terlihat di ujung terowongan di dalam lubang yang gelap gulita dan perahu tergelincir dalam sekejap. Astaga, mereka terbang keluar, ribuan meter di atas langit, di mana tanahnya terlihat seperti mainan. Perahu itu berada di atas aliran air yang dimuntahkan oleh paus bawah. Tak lama kemudian, kekuatan air perlahan melemah dan haluannya mengarah ke bawah. Para siswa berteriak ngeri. Sekarang, mereka akan jatuh. Simon memeluk kursi di depannya. Segera, lingkungan sekitar berlalu seperti seberkas cahaya dan jatuh tanpa henti. Ujung baju Simon berkibar-kibar tertiup angin. Mengiris. Saat itu, Silage melukai jari telunjuknya dengan kuku jarinya. Setetes darah yang tumpah diserap oleh permukaan yang menutupi perahu, dan kecepatan jatuhnya melambat sedikit demi sedikit. Ketika Simon dengan hati-hati membuka matanya setelah beberapa saat, perahu itu perlahan turun seperti balon udara. Hoa, para siswa tercengang. Matahari yang mewarnai dunia dengan cahaya oranye di atas cakrawala biru menghadirkan matahari terbit yang sungguh fantastis. Di bawah perahu, pemandangan Pulau Roke, tempat Kizen berada, menarik perhatian. Dari hutan lebat, hutan belantara yang indah, air terjun dengan dedaunan berguguran, hingga pegunungan yang tertutup salju, kamu bisa melihat 4 musim sekaligus di pulau ini. Rowan, bangun, petik 2, petik 2. Tentu saja, sebagian besar dari mereka, termasuk Rowan, masih menundukkan kepala ke kursi atau terengah-engah. Perahu tersebut akhirnya mendarat dengan selamat di darat setelah mendarat perlahan seolah-olah sedang membuka parasut. Desahan lega terdengar dari mana-mana. Banyak siswa yang langsung menutup mulutnya dan berlari ke pepohonan untuk muntah. Keluar dan berdiri dalam 4 kolom. Setelah penghitungan cepat, Silage memindahkan murid-muridnya. Kizen adalah kastil besar yang sulit diperkirakan ukurannya. Penjaga gerbang raksasa membuka gerbang dan mereka masuk melalui beberapa lapisan sihir keamanan gelap. Beberapa siswa datang melalui jalur lain selain rombongan Simon yang pernah menunggangi Netherwell. Dilihat dari wajah kelelahan mereka, sepertinya perjalanan mereka juga dinamis. Kami akan sedikit mempercepat langkahnya. Silakan lewat sini. Saat memasuki kastil, para pelayan yang menunggu dengan cepat membimbing mereka. Para siswa langsung menuju gedung terdekat, diberikan seragam, kemudian dipindahkan ke ruang ganti, dibagi antara pria dan wanita, untuk berganti pakaian. Tolong selesaikan ganti pakaian dalam waktu 5 menit dan berkumpul di luar. Segalanya terjadi dengan cepat di tempat ini. Simon dengan cepat mengganti seragam sekolahnya saat dia terhanyut oleh suasana. Bahkan seragamnya terlihat keren di Kizen. Celana hitam bergaya yang tampaknya dibuat khusus itu lebih mirip jas daripada seragam sekolah. Meski menempel, bergerak sama sekali tidak terasa tidak nyaman. Dia juga mengenakan kemeja putih, dasi warna merah dan terakhir jaket bergaya dengan lambang Kizen di atasnya. Dia kemudian berjalan ke cermin. Wow, jadi beginilah penampilanku saat mengenakan setelan jas. Penampilan dirinya yang berpakaian bagus sungguh mencengangkan. Desainnya berada di antara seragam sekolah dan jas, tapi sebenarnya, itu cukup canggih untuk pergi ke jamuan makan. Merasa seperti sedang berjalan di atas awan, Simon melihat ke depan dan ke belakang, menikmati pakaian barunya. Lihat ini, jaket itu memiliki sihir yang terpesona. Katanya seragam sekolah juga digunakan sebagai seragam tempur. Tampaknya itu lebih kuat dari armor lain yang layak. Simon dengan lembut menyentuh jaket seragam sekolah ketika dia mendengar suara di luar ruang ganti. Mungkin sihir benar-benar terpesona padanya. Mana halus mengalir dari pakaiannya. Aku bertanya-tanya seberapa mahal harganya. Faktanya, dia hampir seperti mengenakan bongkahan emas. 2 menit sebelum kebaktian, mendengar pelayan itu bergegas, Simon buru-buru memakai sepatunya dan keluar. Para siswa laki-laki yang telah berganti ke seragam seperti jas Kizen sedang melihat diri mereka sendiri di cermin, sudut mulut mereka begitu terangkat hingga hampir naik ke langit. Silakan keluar sekarang, kami akan mulai bergerak. Simon dan para siswa laki-laki keluar dari ruang ganti,
dan para siswa perempuan juga keluar dari ruang ganti di sisi lain. Kedua kelompok itu berhenti sejenak seolah-olah mereka sudah merencanakannya sebelumnya. Itu termasuk Simon. Seragam gadis itu terlihat lebih cantik, bukan? Jaket warna hitam bergaya dengan lambang Kizen, blus putih, dasi tipis, dan rok sedikit di atas lutut. Seragam anak perempuan juga didesain di antara seragam sekolah dan jas, dan semuanya pas sesuai dengan tipe tubuh mereka. Mereka juga merasa terlihat sedikit lebih dewasa daripada usia mereka. Siswa laki-laki dan perempuan masing-masing akan berdiri dalam dua baris dan menuju ke aula utama. Mungkin karena mereka melihat penampilan indah satu sama lain, suasana aneh mengalir di antara kedua kelompok yang bergerak menuju aula utama. Sambil berjalan, mereka melihat pakaian satu sama lain, dan ketika mata mereka bertemu, mereka segera menoleh. Dia bisa mendengar gumaman siapa yang ganteng atau sudah cantik. Jadi seperti inilah kehidupan sekolah. Mereka menuruni tangga dan akhirnya memasuki aula utama tempat upacara masuk akan dimulai. Banyak mahasiswa baru sudah duduk, dan rombongan Simon hampir menjadi yang terakhir. Simon, apakah ini nyata? Kami di Kizen. Wah, sial, ini tidak terasa nyata. Setelah berpisah beberapa saat di ruang ganti, Rowan entah bagaimana menemukan Simon dan mulai mengobrol dengannya. Simon melihat sekeliling sekali dan bertanya padanya. Apakah semua orang ini mahasiswa baru? Tentu saja, ada 1000 mahasiswa baru di tahun pertama. Rahang Simon ternganga, itu lebih dari yang dia kira. Dan aku dengar ada sekitar 300 siswa di tahun kedua, dan kurang dari setengahnya di tahun ketiga. Apa, kamu tahu maksudku, kan? Rowan tertawa terbahak-bahak. Dari 1000 orang ini, hanya 30% teratas yang bisa dipromosikan ke tahun kedua. Persaingan untuk bertahan hidup sangat ketat. Harus berjuang untuk bertahan hidup di sekolah. Simon tidak bisa memahaminya dengan akal sehat. Seberapa sulitkah sebuah sekolah mengeluarkan 700 siswanya? Sementara itu, semua siswa duduk oleh para pelayan. Rowan mengamati sekelilingnya dengan cepat dan mulai mendeskripsikan berbagai orang yang diminati. Serne Aindark, dia mendaftar tahun ini. Pewaris resmi Menara Gading. Ke arah yang ditunjuk Rowan, ada seorang siswi berwajah dingin dengan rambut pirang abu tergerai. Semua keajaiban dari seluruh dunia ada di sini. Darwin Keradin, Jay Sanders. Wah, siapa itu? Di mana? Lihat di belakangmu. Ketika Simon menoleh ke belakang, ada satu orang yang lebih menonjol dari siapapun. Seorang siswa laki-laki dengan tinggi lebih dari 3 meter. Siswa malang yang duduk di belakangnya memasang wajah muram sambil menggerakkan kepala. Catel Maere, setengah raksasa. Dia besar. Dia mungkin akan mengambil jurusan pertarungan sihir. Siapa yang bisa menangani fisik seperti itu? Rowan menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi. Dan kemudian, hehe. Sudut bibir Rowan terangkat saat dia melihat ke kiri pada seseorang yang menarik banyak perhatian, bukan hanya milik Rowan. Seorang gadis berambut hitam bermata merah sedang duduk dengan tenang. Tidak peduli apa kata orang, yang teratas tahun ini adalah Lorraine Arkbold. Simon tersentak, tapi menganggukkan kepalanya tanpa menunjukkan pikirannya. Dia satu-satunya putri Nephthys, jadi orang mengira dia akan mendapat penerimaan khusus, tapi ternyata, dia hanya mengikuti ujian masuk dengan nilai sedang. Apakah begitu? Dia sebenarnya tidak berada di posisi pertama atau kedua, tapi faktanya, semua orang mungkin tahu bahwa dia adalah mahasiswa baru terbaik tahun ini. Simon setuju. Dia mengetahui keterampilannya lebih baik daripada siapapun karena dia telah melihatnya tepat di depan matanya. Pada saat itu, suara seorang pria terdengar dari peron. Kalau begitu, sekarang kita akan memulai upacara penerimaannya. Semua siswa, silakan berdiri dari tempat duduk kamu. Acara tersebut dipimpin oleh seorang pria yang tampak sebagai pembawa acara. Dia melanjutkan dengan cepat dan rapi, seperti yang diharapkan dari Kizen, dan pidato wakil presiden serta penjelasan manajer tentang tindakan pencegahan hanya sepanjang diperlukan. Sungguh nyaman sebagai pendengar. Dan sorak-sorai terbesar terjadi ketika para guru muncul. Seperti Silage, mereka adalah ahli nujum kelas atas yang masih berperan aktif. Mereka begitu terkenal sehingga bahkan Simon, yang tidak begitu paham dengan situasi benua itu, pernah mendengarnya. Ketika muncul idola yang hanya mereka dengar melalui kata-kata, reaksi para siswa hampir menyerupai fanatik.
Sementara Rowan di sebelahnya berbusa dan berteriak, Simon mengamati sisi fakultas. Jadi Nephthys tidak ada di sini. Rowan terkekeh setelah mendengar gumaman Simon. Mengapa ahli nujum hebat itu datang ke upacara penerimaan tahun pertama? Bahkan jika kamu berada di kelas 3, kamu hampir tidak akan melihat wajahnya. Apakah begitu? Bahkan jika aku memberitahunya, dia tidak akan percaya bahwa orang seperti itu tersesat di Langerstein dengan es krim di mulutnya. Sekarang akan ada pengambilan sumpah perwakilan mahasiswa. Semua siswa, silakan berdiri dari tempat duduk kamu. Akhirnya, akhir dari upacara masuk ini semakin dekat. Simon berdiri bersama yang lainnya. Menurut Rowan, perwakilan mahasiswa terdiri dari mahasiswa putra dan putri terbaik tahun 1. Siswa yang dipanggil, silakan naik ke peron. Pembawa acara berbicara sambil membuka dokumen. Tiket masuk spesial 2, Serene Aindar. Sorakan besar pun terjadi. Gadis berambut pirang abu itu bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke arah depan. Dia bisa mendengar orang-orang di mana-mana membicarakan dia sebagai pewaris Menara Gading. Dan tiket masuk spesial 1. Ketika tuan rumah membuka mulutnya lagi, keheningan memenuhi ruangan. Simon Polentia,